Selamat pagi Pak ya, selamat pagi. Izin mohon waktunya ya Pak. Saya Jeremy Dirat dengan Bali 126 dari jurusan Teknik Informatika mendapat tugas untuk mewawancari Bapak. Mohon izin Pak, apakah boleh disebutkan nama lengkap beserta gelar akademik Bapak? Oke, baik. Nama saya Fikri Fadrillah, ST MMSI. Kemudian mata kuliah apa saja yang saat ini Bapak ajarkan di lingkungan IBKKG? Nah, untuk semester genap ini saya mengajar mata kuliah Bahasa Pemrograman dan Teknik Kompilasi. Pak, apakah Bapak merupakan dosen tetap atau home base? Kemudian Bapak berada di institusi mana saja? Nah, untuk saat ini saya dosen yang bukan home base. Jadi saya memiliki kampus inti di Gunadarma. Baik, Pak. Mohon izin Pak, sejauh mana Bapak mengetahui atau memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di BKKG? Oke, baik. Nah, untuk mata kuliah kewarganegaraan, nah ini kan memang sudah sebagai mata kuliah wajib yang harus ada ya di semua perguruan tinggi. Nah, khusus di lingkungan pendidikan ini, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi agar setiap mahasiswa ini punya membekali diri terkait dengan wawasan yang terkait dengan warga negara Indonesia dan kemudian bisa memiliki kepribadian yang unggul dan kemudian bisa juga mewakili diri untuk mempertahankan identitas Indonesia ya dari segi karakter dan kemudian persatuan Indonesia. Dan tentu untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini pun harapannya bisa menjadi bekal nanti ketika dalam dunia bekerja, khususnya juga di bidang akademik, itu juga memiliki nilai penting sebagai sarana agar bisa menerapkan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya, tentu pendidikan kewarganegaraan ini sangat memiliki hubungan ketika kalian meneliti ataupun bekerja nanti di dunia nyata. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terkait beberapa aturan dan kebiasaan berikut dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama itu memakai kemeja batik oleh mahasiswa, kemudian budaya antre untuk tapping ID card, selanjutnya ada menyanyikan lagu nasional sebelum perkuliahan dimulai. Apakah Bapak setuju dengan hal-hal tersebut? Oke, untuk beberapa hal itu saya setuju, khususnya untuk yang menggunakan batik ya di perkuliahan agar batik ini bisa dilestarikan ya, walaupun kita masih sekolah atau masih dalam pendidikan, sudah saatnya kita tetap melestarikan sampai dengan di dunia kerja. Dan kemudian budaya antri saat tapping juga juga harus diterapkan, karena di dunia nyata pun kita juga dalam bermasyarakat juga harus paham etika dalam mengantri atau etika dalam menghadapi hal-hal yang situasinya itu memang harus menunggu dan bersabar. Ya, tentu dari wujud antri saat tapping presesi inilah sebagai sarana mahasiswa untuk bisa beradaptasi dan memunculkan sifat tenggang rasa. Mohon izin Pak, apakah ada kesan dan pesan Bapak bagi para mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar, khususnya terkait kedisiplinan, etika, dan semangat belajar? Nah, untuk pesan-pesan terkait mahasiswa yang saya ajar di lingkungan BKMG, sebetulnya dari sisi aturan dalam berpakaian sudah terlihat baik, dan kemudian selama prosesi perkuliahan sudah memenuhi ketentuan yang sudah disampaikan oleh pihak kampus. Namun yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagaimana nanti sarana kemudian prosesi belajar mengajar, di mana perlu diupayakan agar ketika proses perkuliahan itu berlangsung, mahasiswa bisa selain mendengarkan tentu bisa aktif juga dalam tanya jawab, dan tentu juga bisa nantinya selain di perkuliahan mahasiswa juga bisa diharapkan aktif juga ya untuk mendukung penelitian ya. Karena di kampus ini pun yang perlu kita tunjang ini, yang perlu kita junjung ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan karya penelitian, tidak hanya
hasil dari mengikuti mata kuliah, tapi juga di luar perkuliahan pun mahasiswa diharapkan juga bisa terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen. Terakhir Pak, mohon izin, apakah ada kesan, pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada IBI KKG, misalnya ucapan terima kasih kepada rektor, dekan, ketua program studi, staf maupun pengurus yayasan? Oke, baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, kemudian Kaprodi, dekan, dan kemudian segenap staf dan tim dosen dari Quick&Gi yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengajar di Quick&Gi, walaupun saya sebagai dosen tamu atau dosen luar biasa, karena dari mengajar di Quick&Gi saya juga bisa mengenal budaya ya yang diterapkan oleh perguruan tinggi tentu berbeda-beda. Namun pada dasarnya aturan dan kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di setiap kampus ini tentu mencerminkan nilai-nilai yang ada di pendidikan kewarganegaraan. Yang harapannya walaupun ini berbeda aturan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, namun tentu salah satunya di Quick&Gi ada kekhasannya sendiri ya, yang mengajarkan bagaimana dosen harus selalu kooperatif dan kemudian harus bisa memantau prestasi yang sudah dicapai oleh setiap mahasiswa selama proses perkuliahan, dan kemudian bagaimana capaiannya ketika mahasiswa sudah melaksanakan ujian akhir dan ujian tengah semester. Ini benar-benar saya mendapat insight bahwa di kampus ini telah menanamkan SOP yang selalu disempurnakan dari semester ke semester, sehingga bisa memaksimalkan hasil dari apa yang sudah mahasiswa pelajari. Demikian pertanyaan yang saya ajukan. Atas waktu dan kesediaan Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.